Shalom, sahabat-sahabat GBI Raja Wali, kita bertemu kembali dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa ya. Tiada Allah lain selain daripada Tuhan kita sendiri yang naik ke atas. Mari kita akan memuji, membesarkan Tuhan kita, karena kita tahu di dalam puji-pujian kita kuasa Dia luar biasa di dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Mari kita memuji Dia, kita menyembah, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Engkau Allahku yang hidup, Engkau Allahku yang luar biasa. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Engkau Allah kekuatan kami. Melalui puji-pujian kami bangkitkan iman kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin saudara-saudara. Kekuatan kita, kepenghiburan kita hanya daripada Tuhan kita sendiri. Kita akan terus puji Dia. Nyanyian kemenangan, satu nama yang besar. Namanya siapa? Namanya Tuhan kita, Yesus Kristus saja. Haleluya. Katakan satu nama yang besar, hanya nama siapa? Yes Lord, Engkau Allah kekuatan kami. Hanyalah namamu Tuhan.
Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpuji terpujilah namamu Yesus Raja, Segala Raja. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah kekuatan kami, Engkau panji kami ya Bapa. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami kami memberikan doa kami ya Bapa, karena kami tahu kekuatan kami hanya daripada Engkau. Tuhan, Engkau naik ke atas, bukti bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami roh penghibur, yaitu Roh Kudus-Mu ya Bapa, memberikan kepada kami kekuatan di dalam menjalani hidup ini, di dalam kami menjalankan segala masalah-masalah yang ada. Tuhan, kami tahu Engkau beserta kami, karena kami tahu juga Engkau Allah yang besar. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami kemurahan-kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allahku yang luar biasa. Syukur kami bagi-Mu ya Bapa. Kami tahu kami diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kau mati bagi kami, tapi kami tahu Engkau bangkit, Engkau naik ke surga bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang ke sorga, saya ingin mengajak saudara mempelajari firman Tuhan yang pagi ini saya beri tema hidup dalam pengharapan yang sejati. Saudara, ada orang yang hidup dalam pengharapan yang palsu. Tapi saya harap saya dan saudara semuanya hidup dalam pengharapan yang sejati. Nanti kita akan pelajari dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saudara, saya akan dahului dengan satu peristiwa tanggal 12 Mei yang baru lalu. Ada satu kecelakaan dari pesawat misionaris MAF yang melayani di Papua. Pesawat ini jatuh di Danau Sentani dan pilotnya seorang wanita bernama Joycelyn mati di dasar Danau Sentani. Saudara, seorang misionaris mati karena kecelakaan. Tapi yang menarik bagi saya, yang lebih menarik bagi saya adalah tentang siapa itu Joycelyn. Joycelyn ini adalah seorang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, cukup kaya, dan cerdas sekali. Dia lulusan dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, Institut Teknologi Massachusetts. Ini adalah universitas nomor 1 di dunia. MIT itu universitas nomor 1 di dunia dan biasanya hanya orang yang sangat cerdas bisa masuk ke situ. Joycelyn masuk dan lulus sebagai spesialis IT dari MIT. Saudara-saudara, dan dia bekerja, mempunyai kedudukan yang bagus, menjadi direktur teknis dari sebuah perusahaan komputer. Pada usia masih muda, masa depannya gemilang. Dan di samping itu dia mempunyai satu hobi yang cuma orang kaya bisa melakukannya. Hobi naik pesawat terbang solo. Jadi dia mempunyai lisensi seorang pilot solo. Hobinya sejak muda adalah terbang. Saudara, tapi satu kali dia merasa Tuhan memanggil dia untuk melayani di MAF, Mission Aviation Fellowship, sebagai misionaris terbang di Papua. Jadi dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan masa depannya yang gemilang di Amerika, dan dia berangkat ke Papua untuk menjadi pilot misionaris terbang dari MAF. Dia bertugas di sana dan saudara-saudara, dalam tugasnya yang terakhir untuk membawa peralatan medis di satu desa terpencil, pesawat yang dikemudikannya jatuh di Danau Sentani
Dan Joycelyn mati pada usia 40 tahun setelah 2 tahun bekerja sebagai pilot MAF di Papua. Saudara, ini adalah satu keadaan yang bagi saya sangat tragis. Saya pikir aneh ya, aneh. Kurang apa dia di Amerika? Dia aktif di gereja, dia kaya, apa yang diinginkan mau, masa depannya gemilang, di usia 30 sudah menjadi satu direktur teknis dari sebuah perusahaan komputer. Saudara, sebetulnya dia tidak kekurangan apa-apa, masa depannya baik. Tapi dia memilih untuk berangkat ke Papua, menderita di Papua, dan mati. Dan mati di dasar Danau Sentani. Saya berpikir-pikir, saudara, jadi orang Kristen, jadi orang percaya itu untung atau buntung? Jawabnya sebetulnya tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Kalau kita memandang dari segi pengharapan orang Kristen, yang kebanyakan sekarang adalah jadi orang Kristen itu enak, jadi orang Kristen itu kaya, sukses, berhasil, maka saudara-saudara, peristiwa yang dialami Joycelyn itu adalah satu hal yang sangat tragis. Kalau harapannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka alasan untuk menjadi orang Kristen akan mengecewakan. Pasti akan mengecewakan. Karena saudara-saudara, sebetulnya Tuhan sendiri tidak menjanjikan jadi orang Kristen pasti kaya, jadi orang Kristen pasti sukses, jadi orang Kristen pasti hebat. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, jikalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, sukses, kaya, berhasil ini itu, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Joycelyn berada di Papua dengan pengharapan seperti itu, maka dia adalah orang yang paling malang. Dia sudah punya segala-galanya dan binasa, mati di dasar Danau Sentani. Dalam pekerjaan misi, dalam pekerjaan pelayanan. Tapi saudara-saudara, kalau keputusan seseorang untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk beriman pada Tuhan Yesus, itu adalah keputusan didasarkan pada pengharapan yang berbeda, yaitu pengharapan keselamatan yang kekal, yang akan terwujud sepenuhnya pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, maka menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus adalah hal yang paling beruntung. Ada hal yang paling beruntung. Dan apakah harapan Joycelyn pada waktu dia berangkat ke Papua dan selama dia berada di Papua? Dalam catatan terakhir ke kantor misinya, dia mengatakan sukacita membagikan Tuhan Yesus, membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang sedang menderita, sukacita membagikan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang sedang susah, di mana kasih Kristus mengubah penderitaan dan kesusahan menjadi nyanyian pujian dan tari-tarian. Itu yang saya lakukan, katanya. Saudara, harapan yang benar pasti akan terkabul. Karena keselamatan, pengharapan keselamatan ini akan, yang kita miliki sekarang ini akan terwujud penuh pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dan Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan pada waktu itu keselamatan kita menjadi sempurna. Sekarang ini saudara-saudara, kita memang sudah diselamatkan, roh kita, jiwa kita selamat, tapi tubuh kita belum, saudara. Tubuh kita masih takluk kepada kesia-siaan yang ada di dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini tubuh kita merasakannya. Dan apa yang tidak dirasakan oleh tubuh kita ini juga mempengaruhi roh dan jiwa kita. Kita memang sudah diselamatkan, tapi keselamatan ini secara sempurna baru akan terjadi kalau Yesus datang yang kedua kalinya, di mana tubuh kita akan diubahkan menjadi satu tubuh yang mulia. Roh dan jiwa kita bersatu bersama-sama dengan tubuh yang mulia ini di rumah Bapa. Saudara, ini adalah pengharapan yang sejati. Ini adalah pengharapan yang sejati.
Dan ini harus saya ajak saudara-saudara, kita wujudkan pengharapan keselamatan ini. Dan untuk itu mari kita belajar dari jemaat Ibrani, jemaat Yerusalem. Jemaat Ibrani itu adalah jemaat yang pertama di dunia. Dan kepada jemaat Ibrani ini, Rasul penulis surat Ibrani ini memberikan beberapa nasihat, beberapa pengajaran berkaitan dengan pengharapan yang kekal. Saya ingin kita membaca bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal 6 mulai ayat yang ke-9 begini. Tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata-kata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai selama-lamanya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau menjadi sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya yang mengakhiri semua bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, yaitu menerima janji Allah, akan kepastian putusannya, akan kepastian putusan Allah, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, jemaat di Ibrani adalah jemaat yang pertama, dan jemaat ini adalah jemaat yang dari semula sebenarnya berada dalam kesukaran, dalam kesusahan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 Rasul mengingatkan jemaat di Ibrani gini, ingatlah kamu dulu waktu baru percaya, kamu telah mendapatkan banyak kesusahan, banyak aniaya. Beberapa dari antara mereka dipenjara. Dan ingatlah bagaimana ketika harta kamu disita karena percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, mereka banyak mengalami aniaya dalam kehidupan sehari-hari jemaat ini. Namun mereka berapi-api dalam iman. Iman dan ibadah mereka menjadi kenyataan dalam hidup sehari-hari. Karena dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa jemaat ini setiap hari berkumpul, mempelajari firman, berdoa bersama, memecahkan roti bersama, dan saling memperhatikan sehingga tidak ada yang kekurangan di tengah-tengah jemaat itu. Saudara, jemaat yang demikian ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kota Yerusalem, bagi penduduk Yerusalem. Meskipun mereka dibenci oleh banyak orang, pengaruh mereka begitu besar, sehingga diperkirakan 15 tahun setelah jemaat ini berdiri, separuh dari penduduk kota Yerusalem percaya pada Tuhan Yesus. Dan jemaat ini memegang satu pengharapan besar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Namun, pelan-pelan keadaan jemaat ini berubah.
Setelah mereka berdiri kurang lebih 35 tahun, beberapa orang dari jemaat ini menjadi murtad. Kembali kepada kehidupannya yang lama, kembali kepada agamanya yang lama. Dan beberapa yang lainnya menjadi malas beribadah. Sehingga Rasul penulis surat Ibrani ini bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Saudara, mereka menjadi murtad. Mereka malas beribadah. Kenapa? Saudara, di dalam Ibrani pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-12 dikatakan mereka menjadi murtad. Sebab apa? Sebab mereka tidak mau bertumbuh. Rasul berkata begini, sebenarnya ditinjau dari sudut waktu, kamu ini sudah harusnya jadi pengajar-pengajar. Udah paham dan mengerti akan kebenaran, udah menjadi pengajar-pengajar. Tapi kenyataannya, kamu sampai sekarang tetap perlu diajar. Ditinjau dari sudut waktu, kamu seharusnya sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang jahat, mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Tapi ternyata kamu harus setiap kali diingatkan kembali pada pengajaran dasar ini. Kamu harus diingatkan ini dosa, ini salah, itu yang benar. Selalu harus diajarkan karena kamu ternyata tidak bertumbuh. Tidak bisa mengetahui dan tidak mau hidup di dalam kebenaran yang diajarkan kepadamu. Dan setiap kali harus diingatkan untuk percaya di dalam kesusahan mesti diingatkan, sudah tetap percaya sama Tuhan, tetap pelihara iman ya, jangan goyah, jangan ragu. Padahal seharusnya setelah sekian lama kamu menjadi orang percaya, kamu tahu untuk hidup dalam iman. Dan saudara-saudara, karena mereka terus-menerus diingatkan, berdosa diingatkan, bimbang diingatkan, tapi tetap saja mereka tetap maunya hidup sebagai keadaan anak-anak, maka saudara-saudara lama-lama mereka bosan juga diingatkan. Malah kadang-kadang orang kalau dikasih tahu itu salah loh, itu dosa, dia bilang menghakimi gitu. Ya saudara-saudara, dan selanjutnya orang yang sudah diperingatkan dan mengeraskan hati, bersih tegang leher, akhirnya mereka mundur. Dan setelah mundur mereka murtad. Orang yang tidak bertumbuh, dia mati secara rohani dan berakhir sebagai orang murtad. Dan ini adalah satu keadaan yang sangat berbahaya, karena orang murtad tidak mungkin diperbaharui lagi. Orang yang murtad tidak mungkin diperbaharui lagi. Demikian dikatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dan hal yang kedua, kenapa mereka menjadi lamban? Kehilangan semangat. Begini saudara, jemaat di Ibrani, jemaat Kristen mula-mula itu berpikir bahwa Tuhan Yesus itu segera datang pada waktu mereka masih hidup. Jadi mereka anggap dalam waktu 5, 10, 15 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan akan datang kembali. Mereka menafsirkan kedatangan Tuhan Yesus terjadi segera. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Karena memang Tuhan Yesus tidak pernah berjanji untuk datang segera dalam versi daripada jemaat itu. Dan akhirnya karena ditunggu-tunggu tidak datang, dan akhirnya mereka jemaat itu merasa harapannya itu harapan kosong. Tuhan Yesus tidak datang. Di dalam surat 2 Petrus dikatakan, tampil pengeja-pengeja yang bilang, kapan Tuhan datang, ngomongnya mulai dulu datang, tapi ternyata tidak datang-datang juga. Saudara, mereka kehilangan semangat karena mereka merasa harapan yang Tuhan berikan kepada mereka itu adalah harapan yang kosong, bukan harapan yang sejati. Saudara-saudara, mereka langsung menjadi lemah. Semua jerih pelelah mereka yang mereka lakukan sepertinya udah nggak berarti apa-apa lagi. Nah, karena itu Rasul yang menulis surat Yohanes ini dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dia mengatakan kepada mereka, pertama, nasihat kepada jemaat di Ibrani, dan mungkin nasihat ini juga perlu kita camkan dan kita pegang dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa jerih lelah mereka itu tidak sia-sia. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Allah
bukannya tidak adil, sehingga dia lupa akan perbuatanmu dan kasihmu yang kau tunjukkan terhadap namanya oleh pelayananmu kepada orang-orang kudus yang kamu lakukan sampai sekarang. Saudara-saudara, jadi lelah yang kita lakukan karena mengasihi Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, pelayanan kepada sesama orang-orang kudus, itu tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan perhitungkan pelayanan itu diberikan terhadap dia sendiri. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata begini, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Secangkir air sejuk saja diberikan karena cinta, karena kasih kepada Tuhan, diberikan kepada murid Tuhan, kepada sesama orang percaya, secangkir air saja, itu tidak akan kehilangan upahnya. Karena Allah bukannya tidak adil, sehingga dia lupa akan perbuatanmu. Dan hal yang kedua, orang-orang ini merasa bahwa pengharapan mereka seperti sia-sia. Maka Rasul menegaskan bahwa pengharapan yang mereka miliki berdasarkan janji dan sumpah Allah itu tidak bisa dibatalkan. Pasti akan digenapi. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, keputusan Allah tentang keselamatan orang-orang yang menerima janji itu, keputusan Allah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa janji Allah itu menjadi dasar kita untuk berharap. Dan pengharapan kita kepada Tuhan itulah pengharapan yang sejati, pasti akan digenapi karena Tuhan meneguhkannya dengan sumpah. Dan yang ketiga yang perlu kita tahu, bahwa Allah tidak berdusta. Karena itu janjinya pasti digenapi. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-18 ditulis begini, sebab oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Saya ulangi lagi, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, yaitu oleh janji dan sumpahnya yang Allah sendiri ucapkan, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, Allah tidak akan mengingkarinya, janji yang telah diucapkan dan sumpah yang telah diucapkannya. Kita, saudara dan saya, yang mencari perlindungan masa depan di dalam Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang tersedia, yang terletak di depan kita. Kita peroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara-saudara, kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan menjadi lebih stabil di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah tidak berdusta. Apa yang dikatakannya pasti digenapi. Karena itu di akhir dari pasal yang ke-6 ini, Rasul mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus sudah masuk menjadi perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu adalah sauh yang menyebabkan perahu kehidupan kita tidak goyang. Satu kali, saudara-saudara, ada seorang yang orang dewasa beli mainan dewasa, yacht, kapal layar untuk olahraga mewah, harganya mahal. Jadi jangan dibayangkan seperti kapal-kapal layar nelayan ini, enggak, kapal orang kaya. Nah, mereka main-main dengan itu biasanya yacht namanya, dan dia baru beli. Beberapa minggu kemudian dia mendengar akan ada badai. Badai akan datang melintasi daerahnya. Dia berpikir untuk menyelamatkan kapalnya. Lalu dia ke dermaga, dia bawa tali banyak, dia ke dermaga, dia ikat itu kapal. Dia ikat kapalnya ke pohon, dia ikat kapalnya ke dermaga, dia ikat kapalnya ke apa saja yang ada di sekeliling kapalnya itu. Dengan pikiran
tali-tali itu akan menyelamatkan kapalnya kalau badai datang. Sampai seorang temannya datang dan melihat kapalmu diikat sampai kayak dililit sarang laba-laba katanya. Buat apa? Ini kan mau datang badai. Nanti kapal saya datang badai gimana? Lalu temannya bilang begini, buka semua ikatannya, itu tidak akan menyelamatkan. Buka, itu tidak akan meluputkan kapalmu. Buka semua ikatannya. Lalu temannya itu bilang, sekarang setelah dibuka, kamu turunkan 4 sauh. 2 kanan kiri, 2 kanan kiri. Kamu turunkan saja 4 sauh di situ. Kapalmu kemungkinan besar akan selamat. Dan memang kapalnya selamat, saudara. Karena sauh yang kuat itu memberikan stabilitas, memberikan kekuatan untuk menyelamatkan diri, untuk meluputkan dari badai. Pengharapan kita kepada Allah itu adalah pengharapan yang sejati. Itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, apapun yang bisa terjadi dalam dunia ini, yang bisa diperhitungkan maupun yang tidak bisa diperhitungkan, malapetaka, apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah membinasakan kita. Karena kita punya sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke hadirat Allah sendiri, di mana Yesus telah menjadi perintis kita. Dan saudara-saudara, sebagai perintis, dia sekarang menjadi pengantara antara kita dengan Allah, menjadi imam besar yang menjamin keselamatan kita selama kita percaya kepada dia. Dan kemudian sebagai perintis, dia satu saat akan kembali dan membawa kita pada jalan yang telah dirintisnya, agar kita hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, dalam situasi yang tidak menyenangkan belakangan ini, jangan kehilangan pengharapan. Tetap pegang pengharapan. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti melakukan perbuatan baik. Karena Allah bukannya tidak adil sehingga dia lupa akan perbuatan baik yang kau lakukan karena kasih kepada namanya, yang kau lakukan terhadap sesama orang percaya. Perbuatan baik yang kau lakukan terhadap semua orang percaya. Kita setialah sampai akhirnya. Dan saudara, kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita siap. Dan sekarang banyak orang Kristen yang kalau dengar, waduh antikris mau datang, mereka bingung, mereka heboh. Saudara-saudara, kalau kita memang siap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, maka kita tegak menengadah menantikan kedatangan Dia, karena itu adalah penyelamatan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, pada akhir dari khotbah ini, saya akan ajak saudara menyanyikan satu lagu dan berdoa. Mari kita mohon supaya Tuhan Roh Kudus menerangi mata kita, menerangi hati kita, supaya kita bisa melihat hati kita sebenarnya bagaimana terhadap Tuhan. Setiakah kita, atau kita sudah mulai menjadi lamban? Setiakah kita, atau kita sudah mulai menjadi undur? Saudara, pertahankan kesetiaanmu. Jangan lamban, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadikan pengharapanmu dalam Tuhan sebagai satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan selidiki aku, lihat hatiku. Kau yang maha tahu
Kami percaya Engkau tahu situasi kami pada saat ini. Engkau tahu segala kesukaran yang menimpa semua orang, dan khususnya apalagi yang menimpa umat-Mu. Tuhan, tapi Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami. Kami tahu itu, kami percaya itu, bahwa kami tidak ditinggalkan sendiri. Ada Engkau bersama-sama dengan kami untuk mengatasi semua kesulitan-kesulitan, tantangan yang tidak kami harapkan, tapi terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami, khususnya yang terkena imbas situasi sekarang ini. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan penghasilan, mereka terancam kemiskinan. Tuhan, tolonglah kiranya buka jalan bagi saudara-saudara ini, supaya mereka tetap bertahan dalam pengharapan mereka kepadamu. Selidiklah akan hati kami. Kalau Kau dapati kami sudah goyah, tolong kuatkan kembali. Karena dalam Engkau Tuhan, pengharapan kami dalam Engkau Tuhan, itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kami untuk menghadapi situasi penuh tantangan sekarang ini. Tolonglah saudara-saudara kami Tuhan yang terancam kemiskinan, terancam kehilangan pekerjaan. Tolonglah kami semuanya Tuhan, supaya kami kuat dan sehat senantiasa di dalam Tuhan. Lingkupi kami dengan damai sejahtera. Lingkupi kami senantiasa dalam keselamatan-Mu, sebab kepadamu-lah kami percaya, sebab kepadamu-lah kami taruh pengharapan kami. Kami hidup di dalam pengharapan yang sejati di dalam-Mu Tuhan. Tolonglah kami semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak, karena Engkau adalah Tuhan kami, dan karena itu kami tahu apa yang Kau katakan pasti Kau lakukan. Karena Engkau tak pernah berdusta. Engkau menggenapi janji-Mu. Kami memandang kepadamu, menantikan pertolongan yang daripada-Mu juga. Berkati akan seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kami bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Karena kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat serta perlindungan dari Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus sendiri melimpahkan damai sejahteranya yang melampaui sekalian akal, mengawali kehidupan saudara semuanya. Dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Mari kita akhir dengan pujian saudara, kami memuji kebesaran. GBI Raja Wali, jumpa lagi dengan saya Iliana untuk Risan Adep minggu ini. Nah,
Recent update yang pertama adalah ibadah minggu tanggal 24 Mei akan dilaksanakan pukul 8 pagi, di mana Bapak Ibu dapat menyimak dalam WA Group yang ada di GBI Raja Wali, atau buat anak muda tetap bergabung ya di Instagram @gbi.rajawali, di situ ada untuk informasinya. Untuk yang kedua, bagi penjemaat yang ingin memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tercantum di bawah ini, atau dapat memberikan secara langsung di kantor sekretariat pada kotak yang telah disediakan. Untuk yang ketiga, recent update-nya adalah terus dukung doa buat usaha pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memerangi atau mempersiapkan pengobatan untuk masalah corona. Nah, terakhirnya jangan lupa ya subscribe untuk YouTube yang kita ada ini untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. God bless you.